Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini, Ibu Sri Widayati dan Ibu Malevi Agustiningrum, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai penerapan matematika data analisis di TK Turas Harapan. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2201068417, jurusan PG PAUD kelas 2022A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Sri Widayati SPD MPD dan Ibu Malevi Agustin SPD MPD. Topik yang akan dibahas dalam presentasi yaitu latar belakang, tujuan, alat dan bahan yang akan digunakan, langkah-langkah kegiatan, variabel yang diamati, hasil observasi, analisis data, dan kesimpulan. Topik yang pertama adalah latar belakang. Di sini latar belakang saya memilih penerapan ini adalah anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-8 tahun. Pada usia ini, anak mengalami masa golden age, di mana perlu stimulasi yang tepat agar anak berkembang dengan baik. Salah satunya dengan pemberian pendidikan, seperti pembelajaran matematika pada data analisis. Pembelajaran matematika data analisis ini di mana anak akan mengelompokkan atau mendata sesuatu yang anak lihat, kemudian memasukkan dalam berupa tabel atau diagram. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran matematika data analisis ini adalah yang pertama ada mengenalkan konsep matematika pada anak. Yang kedua, mengenalkan matematika yang menarik dengan media yang menarik pula. Yang ketiga, anak mampu menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, anak mampu memahami data analisis. Yang kelima, anak memahami instruksi yang diberikan. Dan yang terakhir, mengembangkan perkembangan anak. Selanjutnya ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk penerapan ini ada yang pertama ada kartu angka, yang kedua kertas berisikan tabel, yang ketiga bendera plastik, dan yang terakhir alat tulis. Materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau cara penerapan. Pertama ada kegiatan awal di mana anak akan melaksanakan kegiatan upacara. Setelahnya anak akan masuk ke dalam kelas, kemudian dilanjut dengan berdoa bersama, kemudian guru akan melakukan kegiatan absensi dan pengenalan hari, bulan, dan tahun, kemudian melakukan ice breaking sebelum penyampaian materi, dan selanjutnya penyampaian tema kegiatan hari ini. Yang kedua ada kegiatan inti, di mana guru menyiapkan kegiatan hari ini, kemudian guru membagikan kartu angka secara acak kepada anak-anak, kemudian anak-anak akan berbaris sesuai angka yang diberikan dan memutari meja dengan lagu. Dan selanjutnya siswa menuliskan angka yang didapat pada lembaran yang telah diberikan. Jika sudah selesai, anak akan memperoleh skor. Kegiatan ketiga ada kegiatan penutup, di mana anak akan melaksanakan ice breaking sederhana sebelum penutupan, kemudian guru akan membagikan reward kepada anak-anak, kemudian guru akan menyampaikan kesimpulan dan pertanyaan kegiatan pada hari ini, dan guru memimpin berdoa bersama sebelum pulang. Dari penerapan pembelajaran matematika data analisis, ada variabel yang diamati, yaitu yang pertama ada perkembangan nilai agama dan moral, di mana anak mampu untuk berdoa bersama, anak mampu menghafal doa, kemudian anak-anak dapat membantu teman-teman yang lain. Yang kedua ada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini dilihat dari anak sudah mampu memasukkan data dalam tabel, menjumlahkan data dalam tabel dalam pembelajaran matematika data analisis. Yang ketiga ada perkembangan sosial emosional, di mana anak mampu untuk bersabar dan mampu untuk antri dalam pembagian bendera.
dan membantu teman-teman yang lainnya jika dalam kesusahan. Yang keempat, ada perkembangan fisik motorik, di mana anak akan memutari meja dengan lagu dan gerakan. Di situ akan melatih kekuatan otot-otot anak. Yang terakhir, ada perkembangan bahasa, di mana anak mampu memahami instruksi yang diberikan oleh guru dan anak mampu bertanya kepada guru jika ada kesulitan. Berikut ini adalah hasil observasi dari penerapan pembelajaran matematika data analisis. Dari keterangan ada BB belum berkembang, NB masih berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Pada saat observasi, kami memilih jenjang kelas B dengan jumlah siswa 15 anak. Berdasarkan tabel, dari 15 anak yang sudah berkembang sesuai harapan, di mana anak sudah mampu mengikuti instruksi dari guru, mampu mengikuti kegiatan dengan baik, mampu menganalisis dan mendata dalam tabel walaupun masih perlu dibantu, dan mampu menjumlahkan data dalam tabel. Ada juga beberapa anak yang masih berkembang sesuai yang dalam tabel, di mana anak secara keseluruhan sudah baik, namun masih ada beberapa yang belum berkembang, yaitu masih bingung dalam memasukkan data dalam tabel dan menjumlahkan data dalam tabel. Selanjutnya ada analisis data. Dari data yang tersedia, dapat dilihat penerapan matematika data analisis menggunakan metode pembelajaran kooperatif make a match dapat membantu perkembangan anak. Dilihat dari tabel, menunjukkan sudah hampir berkembang sesuai harapan, namun masih ada dalam proses berkembang dalam perkembangannya. Adapun faktor yang mendorong perbedaan dari setiap perkembangan anak yaitu kondisi yang kurang kondusif seperti ada anak yang mengganggu teman yang lainnya. Pada saat observasi, yang saya amati ada beberapa anak yang mengganggu anak yang lain sehingga anak tersebut menangis dan membuat kondisi dalam kelas kurang kondusif. Yang kedua, ada kurangnya pemberian instruksi oleh guru kepada anak-anak. Di sini saya mungkin ada kekurangan dalam menjelaskan sehingga anak-anak ada yang belum paham mengenai konsep data analisis ini. Yang terakhir ada kesimpulan dari hasil observasi saya. Dalam penerapan matematika yang menarik bagi anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan metode pembelajaran kooperatif make a match. Dalam melaksanakan penerapan pembelajaran pada lembaga TK Tunas Harapan dengan jumlah siswa 15 anak cukup berkembang, namun masih ada beberapa yang belum berkembang, dikarenakan pembelajaran matematika dan sains yang belum ada dalam pembelajaran, serta media pembelajaran yang kurang inovatif. Pembelajaran ini siswa berkembang cukup baik menggunakan metode pembelajaran kooperatif make a match. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan yang kurang mengenakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.